Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religiuan di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum birahmatika arhamar rahimin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah bertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, Kitabullah. Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang kalau kitab-kitab yang lain setiap penulis di awal atau di akhir mengatakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit. Hanya satu kitab di awalnya membawa tantangan dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Al-Quran itu tidak terbatas bagi orang berbahasa Arab. Orang non berbahasa Arab walaupun gak paham bahasa Arab bisa menghafal Quran. Anak-anak bisa menghafal Quran. Orang sehat bisa menghafal Quran. Anak muda, orang tua, kakek-kakek juga bisa menghafal. Nenek-nenek juga bisa menghafal. Bahkan orang tunanetra juga bisa menghafal Quran. Kita ini dapat melihat, tapi gak bisa menghafal Quran. Orang tunanetra itu di Mesir itu 8 bulan beliau mendengarkan Al-Quran. Siaran Al-Quran dari radio 8 bulan sampai menghafal Al-Quranul Karim 30 juz. Al-Quranul Karim adalah sumber kehidupan kita. Kita hidup senantiasa insya Allah berharap di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran adalah kalamur rahman, firman Allah Jalla Jalla. Dengan mentadabbur Al-Quran, Allah melapangkan dada kita. Dengan kita membaca Al-Quran, Allah menambahkan keimanan kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan firman Allah, ayat Allah, akan ditambahkan keimanan mereka di samping keimanan mereka yang mereka sudah miliki. Al-Quran itu sebagai petunjuk untuk hati kita, menjadi sinar untuk kehidupan kita. Barang siapa merasakan kesulitan dalam kehidupannya, dalam cara tidurnya, dia susah tidur, hendaklah dia membaca Quran. Barang siapa merasa dunia itu terasa sempit untuknya, hendaknya dia membaca Quran. Barang siapa ingin dekat dengan Allah, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran. Karena Al-Quran mulia. Hidup bersama surat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang diulang-ulang di dalam sholat, adalah surat Al-Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abi Sa'idin Al-Khudri meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah dan Allah berikan kesembuhan. Tapi dengan apa? Dengan keyakinan. Yakin kepada Allah dengan firman Allah Jalla Jalla. Hiduplah bersama Al-Quran dengan surat Al-Ikhlas, karena setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam hadis Mu'adz bin Anas Al-Juhani dari ayahnya sahabat Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Man qara al-ikhlas hatta yakhtimuha 10 marrat, banallahu lahu qasran fil jannah." Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sampai khatam 10 kali, Allah bangun untuknya istana di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena surat Al-Ikhlas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dan sanadnya baik. Dalam Sahih Muslim, Al-Ikhlasu ta'adilu thuluth Al-Quran. Surat Al-Ikhlas ini pahala setara dengan sepertiga Al-Quran. Hiduplah bersama Al-Quran, baca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan perhatikan surat Al-Mulk. Bukan Al-Muluk, tapi surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Al-Mulk ini terdiri dari 30 ayat. Akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya sebelum tidur, dan insya Allah akan terhalang, akan terjaga daripada siksa kubur. Hiduplah bersama Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Wabil khusus akhir surat Al-Baqarah, 2 ayat terakhir. Nabi SAW bersabda, "Man qara'aha fi lailatin kafata." Barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dari ayat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, akan mencukupinya pada malam tersebut, atau akan mencukupinya dari segala, menjaganya dari segala keburukan. Kemudian hiduplah bersama surat Al-Baqarah, khususnya surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, 286 ayat.
Coba perhatikan. Surat Al-Baqarah ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yafirru aw yanfiru minal baiti alladhi yuqra fihi surat Al-Baqarah." Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti rumah yang tidak dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah itu kuburan. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Nabi SAW melanjutkan hadisnya, "Akhdhuha barakah wa tarkuha hasrah wa la yastati'u al-batala." Yang mengambil surat Al-Baqarah, membaca surat Al-Baqarah mendapatkan keberkahan. Yang meninggalkan surat Al-Baqarah mendapatkan kerugian dan tidak mampu dikalahkan oleh para dukun atau para tukang sihir. Maka kalau kita membaca surat Al-Baqarah di rumah kita bersih. Selalu kita ngaku bahwa rumah kita itu berantem, suami istri, anak, nggak beribadah, itu baca surat Al-Baqarah. 286 ayat. Harus baca sekaligus boleh, baca berkali-kali boleh, satu hari satu lembar boleh, tapi lebih bagus Anda yang baca. Jangan pakai siaran atau pakai MP3 dan lain. Usahakan Anda yang baca langsung. Itu lebih bagus dan itu yang terbaik. Maka para pemirsa dimanapun Anda berada, kalau merasa ada gangguan di rumah, gak usah manggil orang. Karena kadang-kadang memanggil ustadz kita gak tahu. Beda ustadz dengan dukun kadang-kadang gak, bedanya tipis. Di depan kita pakai sholawat, tapi dalam dirinya pakai mantra-mantra, sehingga kita gak tahu, ini orang ahli ruqyah bukan. Maka kita bisa membaca surat Al-Baqarah. Kita baca azan di dalam rumah. Azan di rumah membuat syaitan lari. Kita membaca surat Al-Baqarah membuat syaitan lari. Dan kita selalu beribadah di dalam rumah, insya Allah akan Allah jaga rumah kita. Maka Nabi SAW mengatakan, baca ayat Al-Kursi, karena ayat Al-Kursi itu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Maka yang menghalangi kita masuk surga Allah adalah apa? Orang yang senantiasa menjaga bacaan ayat Kursi. Sahabi salat fardu, itu adalah orang yang terhalang masuk surga karena kematiannya. Maka antara dia dan kematiannya adalah dan surga adalah kematiannya sendiri. Dan bahkan diajarkan baca surat ayat Al-Kursi 255 Al-Baqarah sebelum tidur, insya Allah Anda akan terjaga dari gangguan jin. Dan ada malaikat menjagamu sampai pagi hari. Kita punya anak selalu menangis sebelum tidur, bacakan ayat Kursi. Insya Allah ada malaikat menjaganya dari malam sampai pagi. Baca di pagi hari, insya Allah malaikat menjagamu sampai sore hari. Hiduplah bersama Al-Quran, menghafal, mentadaburi, seperti 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi akan menjaga, melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal itu fitnah terbesar dari Allah ciptakan Adam sampai hari kiamat. Fitnah Dajjal, karena Dajjal mengaku Rabb alam semesta. Dajjal itu akan keliling bumi 40 hari. Semua tempat dimasuki Dajjal kecuali Makkah dan Madinah. Ada riwayat mengatakan Tursina dan Masjidil Aqsa. Dajjal akan memasuki semua tempat dan akan menggoda semua orang. Ketika dia muncul di Aspahan, di Iran, akan diikuti oleh 70.000 Yahudi yang menggunakan toilasan. Ada salah satu pakaian khusus mereka yang mereka selalu gunakan. Biasa mereka digunakan ketika mereka berada di tembok Burak, yang mereka mengaku tembok ratapan. Biasa mereka tutup kepalanya, kemudian ada bacaan Talmud yang mereka baca di tembok Burak tersebut, yang mereka mengaku tembok ratapan. Sedangkan itu tembok Burak yang Nabi SAW mengikut Buraknya ketika Isra Mi'raj. Maka kalau kita membacakan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir ketika berhadapan dengan Dajjal, kita akan tercegah daripada fitnahnya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau, "Man qara awal surat Al-Kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sih." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi, ya, awal surat Al-Kahfi dan akhirnya, maka Allah berikan cahaya untuknya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma baina as-sama'i wal ard. Kalau membaca surat Al-Kahfi semua dari awal sampai akhir 110 ayat, maka Allah berikan cahaya dari tempatnya di bumi sampai ke langit. Tidak ada satu pun amalan yang bisa memperbaiki hati kita, meluruskan jiwa kita, melainkan daripada Al-Quran. Tidak ada satu kitab yang Anda baca mendekatkan diri Anda kepada Allah melainkan daripada Al-Quranul Karim. Begitu pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tidak ada obat untuk roh dan jiwa kita dan hati untuk orang yang arif billah
melainkan daripada Al-Quran. Allah sebutkan Al-Quran dengan banyak sebutan, dengan An-Nurul Mubin, Asy-Syifa, obat, rahmah untuk orang-orang beriman. Maka dengan singkat, orang mukmin tanpa Al-Quran ibarat jasad tanpa roh, jasad yang mati. Perbedaan antara kehidupan dan kematian adalah dengan dekat kita mendekat dengan Al-Quran. Kita tanpa Al-Quran itu tidak ada apa-apanya. Kita tanpa Al-Quran itu seperti jasad tanpa roh. Apakah Anda pernah berinteraksi dengan Al-Quran? Bahwa Al-Quran itu roh. Roh dalam kehidupan. Roh yang ada dalam jiwa kita. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas." Dan subhanallah, itulah Allah berikan kehidupan, cahaya, sehingga dia bisa berjalan di muka bumi. Dan tidak seperti orang yang kaman mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharijin minha. Itu persis seperti orang yang di dalam kegelapan tidak bakalan keluar daripada kegelapan tersebut. Coba kalau kita senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran itu akan menanamkan kepercayaan dalam diri kita bahwa Allah selalu bersama kita. Allah menjaga kita, Allah melindungi kita. Coba perhatikan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 87, "Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Lalu beliau memanggil di dalam kegelapan, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, kegelapan malam hari, la ilaha illa anta subhanak. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku termasuk orang yang berbuat zalim, menganiaya dirinya sendiri. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita menanamkan di dalam diri kita dengan Al-Quran ketenangan, sakinah, tuma'ninah, dan pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Dan kita mendapatkan ketenangan. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah, tidaklah berkumpul satu kaum duduk di dalam masjid membaca Al-Quran, mentadabburi artinya, yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Jalla Jalaluhu akan sebut mereka di hadapan para malaikatnya. Coba kalau ada sebagian kelompok orang lagi bikin lingkaran baca Al-Quran, apa yang terjadi pada diri mereka? Pasti yang terjadi adalah ketenangan yang mereka rasakan dalam diri mereka. Pahala yang besar yang Anda raih, setiap huruf dapat pahala dari Al-Quran. Mana ada kitab yang Anda kalau baca dapat pahala melainkan daripada Al-Quran. Maka setiap huruf Anda dapat pahala dari Allah. Kata Nabi SAW, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jangan jadikan jasadmu seperti rumah yang kosong. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib." Sesungguhnya jiwa, jasad yang tidak ada dalamnya Al-Quran, yang kosong dari Al-Quran, itu seperti rumah yang kosong. Rumah yang kosong itu apa? Dihuni oleh apa? Binatang buas. Bisa dihuni oleh hal-hal yang nggak berbaik, yang tidak bermanfaat. Tapi kalau jiwa Anda ada Al-Quran, roh Anda ada Al-Quran, siapa yang mendekati Anda? Sedangkan Anda sedang membawa firman Allah yang mulia Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran itu dan dekat dengan Al-Quran akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, bahwasanya akan dikatakan kepada orang sahabat Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, baca Al-Quran dan naik tingkat di sisi Allah, karena posisimu di ayat terakhir yang kau baca. Orang Ahlul Quran, orang yang bersama Al-Quran, yang hidup di bawah naungan Al-Quran, akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sahih beliau dari Utsman bin Affan, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau Anda menginginkan syafaat di hari kiamat, kita bisa hidup bersama Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, mentadabburi Al-Quran Karim.
Coba perhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnad beliau. Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyam." Puasa dan Al-Quran akan berbagi syafaat kepada hamba di hari kiamat. Al-Quran bilang, "Ya Allah, aku menghalangi dia tidur di malam hari, maka izinkan aku berbagi syafaat kepadanya." Dan Allah izinkan. Puasa mengatakan, "Ya Rabb, aku menghalangi dia makan minum di siang hari, maka izinkan aku berbagi syafaat." Lalu Allah izinkan. Orang yang membaca Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran, orang tersebut insya Allah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummi wa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha akan bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara." Orang yang membaca Al-Quran dengan fasih, dengan lancar, bersama para malaikat yang mulia. "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dan terpatah-patah membacanya, merasakan kesulitan, dia akan mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa indahnya kalau kita ini hidup di bawah naungan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran. Terakhir kali Anda baca ayat-ayat Al-Quran kapan? Berapa ayat yang Anda baca? Terakhir kali Anda ambil Quran, mushaf, Anda baca. Dan kira-kira terakhir kali itu kapan? Dan berapa ayat yang Anda baca? Apakah Anda fasih baca Quran? Tidak. Bukan karena hafal Al-Quran. Tapi apakah Anda ini fasih ketika membaca Al-Quran? Coba kalau saya baca surat Yasin, pasti jamaah mengikutinya dengan mudah. Karena selalu interaksi dengan surat Yasin. Coba kalau kita buka surat-surat yang lain, surat Ali Imran, surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-A'raf, surat Taha, surat Maryam, dan surat-surat yang lain. Karena kadang-kadang kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan surat-surat yang lain. Al-Quran 115 surat. Ayo kita nikmati hidangan Allah. Kita dekatin Al-Quran. Kita membaca. Coba setiap hari aja sama istri dan anak kita. Bisa kita membaca walaupun satu orang satu ayat. Walaupun satu orang satu halaman, setengah halaman saja. Maka jangan lepas daripada Al-Quran. Kalau bisa, halo pemirsa semua, kalau bisa setiap Anda berangkat ke kantor, bawa Al-Quran di dalam tas. Kalau kematian menghampirimu, ada Al-Quran di dalam tasmu. Bisa jadi Al-Quran menjadi syafaat, bisa meringankan. Anda mau disiksa oleh para malaikat, mau dicabut oleh malaikat membawa siksaan, ternyata dialihkan ke malaikat membawa rahmah. Kenapa? Karena Anda ini sedang membawa Al-Quran, membawa firman Allah. Pasti mereka akan memuliakan firman Allah SWT. Dan kalau bisa sebelum mulai kerja di kantor, baca 1 ayat. Ada aplikasi Al-Quran sekarang. Alhamdulillah kasih kemudahan. Bisa Anda baca dari aplikasi Al-Quran atau dari mushaf langsung. Baca 1-2 ayat, 5 ayat plus artinya. Sebelum pulang ke rumah juga baca 5 ayat plus artinya. Itu saya yakin di dalam rumah Anda, di dalam diri Anda akan mendapatkan ketenangan. Dan tidak ada kegelisahan karena kondisi, karena corona, karena ini, karena itu, rizki dan lain sebagainya. Tidak ada. Kenapa? Karena Anda selalu bersama firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan firman-Nya melalui malaikat Jibril jadi malaikat mulia. Dan diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi yang mulia. Diturunkan di bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia. Diturunkan di malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Dan siapapun dekat dengan Al-Quran menjadi orang yang mulia. Semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mendekati firman Allah, membaca, mentadaburi, memahami, mengamalkan, berdakwah dengan akhlak Al-Quran. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat, dan insya Allah di dunia hidup bersama Al-Quran, dan di alam barzakh ditemani oleh Al-Quran, dan kita dihantarkan bisa melewati surat dengan Al-Quran dan masuk surga bersama para penghafal Al-Quran. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, kita punya target setiap hari. Jangan lepas daripada membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk setiap hari membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran. Ajarkan Al-Quran di dalam dirimu, anak-anakmu, keluargamu, agar tidak lepas daripada Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca, mentadaburi, memahami, berdakwah dengan akhlak Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mempersatukan kita dengan Al-Quran,
mendekatkan kita dengan Al-Quran di dunia dan di akhirat. Dan di dunia mendapatkan Al-Quran sebagai sahabat, dan di dalam alam kubur sebagai pemberi syafaat, dan insya Allah menuntut kita di sirat nanti untuk menuju Allah Jalla Jalaluh, dan bisa memberikan syafaatnya, keselamatan untuk kita dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa mendekatkan kita kepada Al-Quran, mencintai kita. Al-Quran mencintai kita dan kita mencintai Al-Quran. Semoga dipertemukan di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.